diskusi tadi, pertama semangat itu ternyata masih tetap bernyala-nyala dari semua kita ini. Sang frontier. Yang kedua, ya ternyata bukan hanya semangatnya aja, Pak, dan tetap berkarya. Kan ada yang berbisnis, ada yang ya dan lain sebagainya. Ini yang merupakan kebanggaan lah, kebanggaan bagi kita sebagai pensiunan Angkasa Pura. Orang-orangnya tetap bersemangat dan tetap berkarya. Namun demikian, tentu kita harus menyadari juga, memang dulu pernah saya ngomong dengan teman-teman, pensiunan itu ibarat parutan kelapa, waktu kita kerja udah diperas itu, udah keluar santannya gitu. Tapi setelah keluar santannya kan dipisahin itu. Tapi ternyata ini sisanya ini kalau masih diperas sedikit lagi masih keluar juga santannya nih. Jadi kita ini pensiun itu masih ada santannya gitu, masih ada minyak di dalamnya gitu. Nah inilah yang kita olah, yang harus kita sadari bahwa energi kita mungkin tidak sekuat dulu lagi, tapi masih tetap ada. Oleh karena itu memang kita harus menyesuaikan. Apa yang harus kita sesuaikan itu adalah kemampuan dan juga waktu. Kemudian dari kawan-kawan tadi kita bisa dapat melihat juga bahwa kalau kita dengar-dengar bagaimana Pak Sarkowi, mungkin yang juga dari Bapak kita yang dari Aceh tadi dan yang lain-lain, itu kan sudah merintis, mungkin sudah lama merintisnya gitu. Sehingga ketika masuk masa pensiun, tinggal melanjutkan saja. Yang menjadi permasalahan kita itu barangkali adalah bagaimana rekan-rekan kita yang memang waktu itu tidak sempat merintis gitu, atau lupa atau bagaimana dan sebagainya, dan baru terpikir setelah memasuki usia pensiun. Dalam hal ini apa modal yang ada? Ada dua modal barangkali. Modal yang pertama itu adalah pengalaman kita. Jadi selama kita bekerja itu kita mengumpulkan modal namanya pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bisa kita olah, kita jadikan modal untuk kita berusaha selanjutnya. Tetapi juga ada yang kita kawan-kawan yang mungkin sudah punya modal, ya ketika pensiun ya seperti Angkasa Pura, mungkin ya uang tunjangan hari tua tadi, itulah modalnya gitu. Inilah modalnya yang mungkin bisa digunakan untuk melanjutkan aktivitas setelah memasuki masa pensiun. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita pandai-pandai menyesuaikan. Saya setuju sekali tadi itu disampaikan oleh Pak Zen bahwa kita jangan sampai lupa bahwa waktu kita mungkin tidak cukup leluasa lagi kalau kita menemukan suatu program-program dengan program jangka panjang itu. Kita sekarang ini barangkali program kita itu hanya program-program jangka pendek gitu. Tidak perlu membuat suatu kecuali untuk generasi kita, anak-anak kita atau penerus kita. Tapi untuk diri kita sendiri, program kita itu adalah program jangka pendek, mengisi waktu yang tersisa untuk ya menambah semangat kita. Di samping ya kita tidak boleh melupakan bahwa sebentar lagi kita juga akan dipanggil oleh yang kuasa, sehingga itu pun harus kita pupuk gitu. Karena inilah modal yang benar yang akan kita bawa nanti sampai di akhirat. Jadi ibarat pepatah ini ya Pak Tulus ya, saya lihat gambar Pak Tulus nih.
jangan sampai kita mengira panas matahari kan sampai sore gitu. Bisa saja dia hujan di tengah hari. Jadi dulu kan kalau orang kampung itu kalau menjemur padi itu ditaruh di pekarangan, dikiranya panas sampai sore gitu. Tahu-tahu hujan di tengah hari. Akhirnya jemurannya kena hujan, nggak jadi kering. Nah seperti kita ini sekarang nih di pandemi sekarang ini, kita tadinya kira bakal Angkasa Pura lah misalnya. Angkasa Pura mengira bakal panas besok, tahu-tahu jangan. Sekarang ini malah lumpuh ruangannya barangkali. Karena dikira traffic bakal naik terus, tahu-tahu hujan di hari. Terjadilah seperti status yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu kita barangkali sebagai pegawai, kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Nah, buat saya barangkali pengalaman saya, modal saya tidak ada dari segi keuangan untuk memulai berbisnis, membuka usaha, apakah itu produksi, pemasaran atau apa namanya, itu rasanya tidak punya kemampuan dan juga tidak ada modal. Modalnya cuma pengalaman kita. Jadi inilah yang barangkali yang harus kita yang bisa kita lanjutkan ya jual jasa. Syukur-syukur ada undang oleh Pak Tulus mana gitu ya. Ya sharing pengalaman yang mungkin masih dipakai sampai hari ini. Nah oleh karena itu kepada kawan mungkin mempunyai kesempatan waktu mulai bisnisnya dan ketika masuk di usia pensiun ini, marilah ilmu yang kita miliki ketika kita dinas itu ternyata masih sampai hari ini. Oleh karena itu ini kita pupuk, jangan kita lupakan. Kita ini adalah orang penerbangan, kita adalah ilmu penerbangan. Orang tentang penerbangan adalah kita. Kita harus mencari market siapa yang mau gunakan ilmu penerbangan yang memang kita kuasai. Ibaratnya dulu talenta itu adalah talenta penerbang gitu. Jangan talenta kita penerbang, kita alih profesi, kita menanam bebek, enggak bidang kita, akhirnya kita sendiri yang